Khadijah Al-Kubra pun Ummahatul Mukminin, ibunda kita, menghafal 5 ayat itu. Lalu dia bercerita kepada pamannya Waraqah bin Nawfal, dia kata, itulah suamimu telah diangkat jadi rasul. Kabarkan kepada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, Abu Bakar pun masuk Islam. Kabarkan kepada sepupunya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Abi Thalib masuk Islam. Kabarkan kepada pembantunya Zaid bin Harithah, Zaid bin Harithah pun masuk Islam. Abu Bakar hari ini bersyahadat masuk Islam, esok hari langsung mengajak 9 orang sahabat karib yang masuk Islam. Mereka faham betul makna kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalimat ini adalah amanah yang harus disampaikan. Pak, kita sudah puluhan tahun jadi orang Islam. Sudah berapa kita Islamkan, Pak? Nah, ini masalah kita, Pak. Kita terlalu sibuk dengan ibadah kita. Kita terlalu sibuk dengan kesolehan pribadi kita. Kita tidak ada keinginan untuk menjadi muslih, orang mengadakan perbaikan. Banyak mu'alaf, banyak orang-orang hijrah dari pulau sana pergi ke sini. Sudah berapa yang diislamkan? Nah, pikir, oh di kampung saya satu kampung masuk Islam, orang Islam semua. Sekali-sekali keluarlah dari kampung, cari orang-orang non-Islam. Pergi ke Cina, pergi ke Eropa, pergi ke Amerika, pergi ke Eropa. Itu yang saya buat hari-hari. Setiap tahun kita keliling mencari orang-orang yang memerlukan, yang belum mengenal agama. Kenalkan dia dengan kalimat la ilaha illallah. Ini kerja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi kata Rasulullah SAW, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Tidak ada kehidupan. Hidup itu semua tipu-tipu, di rumah itu semua sementara. Ada pemain ini, bukan kata kita, bukan kata kita. Sungai bukan tempat tinggal kita, nanti ada tempat yang akan kita tinggalkan. Tidak dikatakan beriman satu orang manusia sebelum dia mencintai Allah dan Rasulnya melebihi segala-galanya, termasuk dirinya. Mencintai Allah dan Rasulnya. Dan syarat untuk mencintai kita harus mengenal. Kalau orang kenal dengan Allah, dia pasti akan mencintai Allah. Orang kenal dengan Rasulullah, dia pasti akan mencintai Rasulullah SAW. Dia pasti akan tergila-gila kepada Nabi SAW. Nabi SAW hadirin mulia, Masya Allah, kekasih Allah. 100 akal Allah ciptakan kecerdasan, 99 Allah berikan kepada Rasulullah sendiri. Allahu Akbar. 99 itu Rasulullah SAW sendiri. Satu akal dibagi untuk seluruh manusia, termasuk seluruh Nabi. Bagaimana cerdasnya baginda Rasulullah SAW. Jadi hadirin mulia, apa yang Nabi buat ketika Nabi dilantik jadi Rasul oleh Allah Ta'ala ketika umur 40 tahun? Yang pertama Nabi buat, hadirin mulia, mendatangi manusia. Dimulai dari karib kerabat. Yang pertama didatangi siapa? Istrinya. Dan Nabi SAW mulai bercerita tentang kibri Allah, tentang kebesaran Allah. Nabi menceritakan kisah bagaimana Jibril datang, makhluk bercahaya nur datang memeluknya di Gua Hira. Nabi ketakutan dan membisikkan di telinga Nabi SAW, Iqra, bacalah. Nabi katakan, aku tak pandai membaca. Ini mukjizat Rasulullah, Pak. Nabi itu tak pandai membaca sehingga beliau selamat dari fitnah orang Yahudi dan Nasrani, bahwa Nabi mencontoh, meniru kitab mereka. Nabi tidak pernah membaca seumur hidupnya. Dari umur 25 tahun Rasulullah SAW sudah berkhalwat di Gua Hira 40 hari setiap tahun. Dari umur 25 tahun Nabi setiap tahun meluangkan waktu 40 hari meninggalkan kampungnya, berkhalwat di Gua Hira, bertafakur, ikut amalan nenek moyang Nabi Ibrahim alaihissalam, milahnya Ibrahim alaihissalam. Jadi dari umur 25 menikah dengan Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha. Rasulullah SAW sudah berkhalwat 40 hari setiap tahun sampai umur 40 tahun baru Allah lantik beliau menjadi Rasul. Setelah itu tidak ada lagi khalwat. Maka Nabi berlari hadirin mulai ketika 5 ayat turun di Gua Hira. Iqra bismirabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Nabi berlari menghafal Quran sambil berlari. Nah ini Pak, teknik menghafal Quran ya Rasulullah ini beda dengan kita. Nabi itu menghafal Quran bukan dengan membaca, tapi dengan ditalkinkan. Metode talkin. Itu ada metode di Jakarta tuh lagi populer sekarang. Metode talkin, ditalkinkan. Anak-anak yang belum bisa ngaji bisa jadi hafiz Quran kalau terus-terus diperdengarkan Al-Quran. Maka beliau berlari sambil ketakutan, sambil mengulang-ulang bacaan Al-Qurannya. Sampai di rumah kabarkan kepada Khadijah Al-Kubra, tadi ada makhluk datang katakan, Iqra bismirabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana. Khadijah Al-Kubra pun Ummahatul Mukminin, ibunda kita, menghafal 5 ayat itu. Lalu dia bercerita kepada pamannya Waraqah bin Nawfal, dia kata, itulah suamimu telah diangkat jadi rasul. Kabarkan kepada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, Abu Bakar pun masuk Islam. Kabarkan kepada sepupunya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Abi Thalib masuk Islam. Kabarkan kepada pembantunya Zaid bin Harithah, Zaid bin Harithah pun masuk Islam. Abu Bakar hari ini bersyahadat masuk Islam, esok hari langsung mengajak 9 orang sahabat karib yang masuk Islam. Mereka faham betul makna kalimat la ilaha
illallah Muhammad Rasulullah. Kalimat ini adalah amanah yang harus disampaikan. Pak, kita sudah puluhan tahun jadi orang Islam. Sudah berapa kita Islamkan, Pak? Nah, ini masalah kita, Pak. Kita terlalu sibuk dengan ibadah kita. Kita terlalu sibuk dengan kesolehan pribadi kita. Kita tidak ada keinginan untuk menjadi muslih, orang mengadakan perbaikan. Banyak mualaf, banyak orang-orang hijrah datang ke Lampung ini, Pak, dari pulau sana pergi ke sini. Sudah berapa yang diislamkan? Pikir, Pak. Oh, di kampung saya satu kampung masuk Islam, orang Islam semua. Sekali-sekali keluarlah dari kampung cari orang-orang non-Islam. Pergi ke Cina, pergi ke Eropa, pergi ke Amerika, pergi ke Eropa. Itu yang saya buat hari-hari. Setiap tahun kita keliling mencari orang-orang yang memerlukan, yang belum mengenal agama. Kenalkan dia dengan kalimah la ilaha illallah. Ini kerja Rasulullah SAW. 13 tahun di Makkah, Nabi tak bicara halal haram. Nabi hanya bicara kibir Allah. Ayat yang turun setelah 5 ayat di Gua Hira apa? Ya ayyuhal mudassir, hai orang yang berselimut, qum fa'anzir, bangun beri peringatan, wa rabbaka fakabbir, besarkanlah Rabbmu Allah. Di dakwah kita nggak boleh membesarkan selain Allah, Pak. Orang nggak kenal kita nggak masalah, yang penting dia kenal Allah. Agungkan Allah, puji Allah. Kalau ada orang memuji makhluk, alihkan kepada Allah. Oh, itu orang hebat, Allah yang hebat. Itu orang kaya, Allah yang kaya, Bang. Oh, itu raja pejabat, tentu Allah yang beri. Alihkan seluruh yakin orang dari yakin kepada makhluk menjadi yakin kepada Khalik. Itu tugas kita. Memperkenalkan Allah ke setiap hati-hati manusia. Itu tugasnya Rasulullah SAW, dan beliau telah wafat. Pintu kenabian telah tertutup dengan wafatnya Rasulullah SAW, tapi kerja kenabian akan tetap ada sampai hari kiamat. Siapa yang lanjutkan? Seluruh orang yang mengaku sebagai umatnya Rasulullah SAW. Dakwah ini bukanlah sebuah profesi, tapi apapun profesi kita wajib berdakwah. Paham, Pak? Siap jadi dai semua insya Allah? Siap jadi dai? Mulai hari ini kita bergerak, jumpa umat di mana saja, kapan saja, jumpa siapa saja, katakan kepada mereka la ilaha illallah. Tidak ada yang hebat hanya Allah. Tidak ada yang berkuasa hanya Allah. Presiden tidak punya kekuasaan, gubernur tak punya kekuasaan, wali kota, bupati, pak camat tak punya kekuasaan. Jangankan menguasai orang banyak, menguasai diri mereka pun mereka tak mampu. Siapa yang berkuasa? La ilaha illallah. Kurang semangat kayaknya ini, Pak. Ini pojok tuh nggak ada suaranya nih. La ilaha illallah. Katakanlah kecuali kepada Allah. Ya. Kita tak bisa memelihara anak istri kita. Siapa yang memelihara? Allah. Siapa yang menjaga? Allah. Menjaga diri kita aja kita nggak mampu, Pak. Allah yang jaga kita, Pak. Coba lihat mata kita berkedip-kedip, Pak. Itu bukti penjagaan Allah kepada kita. Nikmat satu kedipan mata itu jauh lebih berharga daripada surga, daripada dunia beserta isinya. Betul juga dari surga juga. Nikmat kedipan mata. Satu orang ahli ibadah 500 tahun beribadah, tak pernah maksiat. Allah katakan masuklah ke dalam surga dengan kasih sayangku. Dia katakan, ya Allah, bukankah aku masuk surga dengan ibadahku? Tidak. Timbang satu nikmat kedipan mata, kemudian di sebelah timbangan diberatkan seluruh ibadahnya 500 tahun. Ternyata nikmat satu kedipan mata lebih berat daripada seluruh amal ibadahnya. Nah, mata kita bisa berkedip-kedip, kita syukuri nikmat itu, Pak. Bukti penjagaan Allah. Kuping kita, Pak, dijaga sama Allah. Kita tidur, Pak, ada semut lewat, nggak masuk ke kuping kita, Pak. Siapa yang menjaga? Ada serangga, nggak berani masuk ke kuping kita. Kenapa? Di dalam kuping ini Allah ciptakan satu enzim, satu zat yang luar biasa. Allahu Akbar. Allah jaga pendengaran kita, Allah jaga mata kita, Allah jaga rambut kita, Allah jaga. Rambut tambah panjang, alis mata nggak tambah panjang. Coba kalau ibu-ibu ini alis matanya tambah panjang seperti rambut, 2 bulan lupa potong alis, ketutup matanya. Datang tamu ketuk pintu rumah siapa ya? Hah? Allah jaga, indah, tersusun rapi, jangan dicukur itu. Kuku tambah panjang, setiap Jumat sunnah dipotong, betul nggak? Gigi nggak tambah panjang, Pak. Coba kalau gigi bapak-bapak ini tambah panjang kayak kuku, Pak, Allah nggak jaga. Kira-kira gimana, Pak? Kenapa gitu muka Bu? Ini potong gigi udah lama nih nggak potong. Ah, kacau kan? Allah jaga gigi kita, Allah jaga semuanya. Kita bernafas kurang lebih 20.000 kali without thinking, tanpa berpikir. Nggak ada orang nafas mikir dulu, Pak. Aduh,
Oh, nafas lu nggak ada. Berapa harus bayar tuh Pak oksigen? Tanya sama dokter di rumah sakit, berapa harga satu tabung oksigen setiap hari? Allah kasih gratis oksigen. Allah turunkan air dari langit, dikeluarkan dari bumi, tinggal diminum aja. Jadi hadirin mulia, nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, Allah katakan jadikan air laut sebagai tintanya, jadikan seluruh dedaunan sebagai kertasnya. Lalu mulailah kalian menulis nikmat Allah one by one, satu persatu tulis nikmat Allah. Kering itu air laut, habis seluruh dedaunan. Wallahi masih ada nikmat Allah yang belum tertuliskan. Cuma kita nggak pernah berpikir. Pernah nggak kita berpikir, Pak? Siapa yang memberikan kita pikiran sehingga pikiran kita bisa berpikir? Siapa? Allah.